Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah Sanusi. Nomor Stanbook 2331 21036, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Universitas Al Khairat, Unisa, Kota Palu. Pada hari ini saya akan belajar menyampaikan tugas daripada mata kuliah PAI berbasis ICT dengan materi landasan filosofis dan teologis penggunaan ICT dalam pendidikan agama Islam. Di era abad ke-21 ini, jenis media yang banyak dipakai untuk seorang pendidik dalam menunjang proses pembelajarannya, yakni banyak menggunakan media ICT. Nama lainnya biasa disebut dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Media ICT atau TIK ini selain membantu belajar peserta didik, juga membantu pendidik untuk memperkaya kemampuan mengajarnya, untuk memperluas kemampuan mengajarnya. Pemanfaatan ICT pada sektor pendidikan telah berkembang pesat, yaitu sebagai sumber dan media pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan. Karena ICT itu sendiri menyimpan segala macam informasi yang tak terbatas dan dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang tidak terbatas, baik oleh ruang dan waktu. Dengan perkembangannya ICT dalam pendidikan, telah menjadikan paradigma dalam proses pembelajaran berubah dari pembelajaran tradisional menuju pembelajaran berbasis teknologi atau ICT atau TIK tadi. Bersamaan dengan perkembangannya ICT, banyak generasi milenial, yaitu generasi yang unggul dalam pemanfaatan teknologi, sehingga generasi milenial ini lebih berminat berinteraksi dengan dunia internet, yaitu berbagai informasi berbasis visual, biasa disebut dengan YouTube, daripada membaca buku atau teks, karena penyajian dan penyampaian materi dalam proses pembelajaran dengan menggunakan ICT lebih menarik dan menyenangkan dibandingkan dengan membaca buku atau teks tadi. Pemanfaatan penggunaan ICT menjadi tantangan sendiri bagi para pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Itu sekedar pembukaan. Kita masuk di dalam rumusan masalah. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa landasan filosofis penggunaan ICT dalam pendidikan agama Islam? Dan yang kedua, bagaimana landasan teologis penggunaan ICT dalam pendidikan agama Islam? Yang ketiga, bagaimana evaluasi penggunaan ICT terhadap proses pendidikan agama Islam? Oke. Rumusan masalahnya tadi, yang pertama adalah bagaimana landasan filosofis penggunaan ICT dalam pendidikan agama Islam. Landasan filosofis penggunaan ICT dalam pendidikan agama Islam
berakar pada keyakinan bahwa teknologi adalah alat yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam itu sendiri, yaitu membentuk individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, dan terampil. Penggunaan ICT dalam pendidikan agama Islam tidak hanya sebatas adaptasi terhadap perkembangan zaman, tetapi didasari oleh prinsip-prinsip filsafat Islam yang memandang teknologi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembangkan potensi diri. Itu pengertian sedikit daripada landasan filosofis penggunaan ICT dalam pendidikan agama Islam. Dan yang kedua yaitu bagaimana landasan teologis penggunaan ICT dalam pendidikan agama Islam. Di sini dijelaskan landasan teologisnya penggunaan ICT dalam pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama, landasan pertama adalah memakai landasan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama. Mengapa demikian? Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis menjadi landasan utama dalam pendidikan Islam, termasuk dalam pemanfaatan ICT. Keduanya mengajarkan pentingnya mencari ilmu, berpikir kritis, dan memanfaatkan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Landasan kedua, landasan teologis yang kedua, yaitu untuk tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. ICT juga dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan ini. Misalnya, dengan memfasilitasi akses ke sumber belajar agama, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mengembangkan keterampilan abad ke-21 ini. Landasan teologis yang ketiga adalah prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Islam, pengetahuan dan teknologi sebagai sumber yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan. ICT bukan hanya sekedar permainan saja, tetapi ICT juga bisa menambah ilmu pengetahuan yang memiliki potensi besar di dalam pendidikan agama Islam. Jadi penggunaan ICT memiliki potensi yang sangat besar di dalam meningkatkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Landasan yang keempat yaitu pesan Al-Quran tentang komunikasi. Landasan teologisnya, pesan Al-Quran tentang komunikasi yaitu melalui wahyu. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca dan belajar. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan pembelajaran dalam Islam. ICT dengan kemampuannya bisa memfasilitasi komunikasi dan akses informasi sejalan dengan pesan Al-Quran ini. Dan yang terakhir adalah landasan teologis ICT dalam pendidikan agama Islam, yaitu berbasis nilai. Meskipun ICT dapat memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pembelajaran, pendidikan Islam tetap menekankan pentingnya nilai-nilai agama dan etika dalam penggunaannya. Penggunaan ICT harus selaras dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan manfaat bagi sesama. Poin selanjutnya, bagaimana
Poin yang ketiga, bagaimana evaluasi penggunaan ICT dalam pendidikan agama Islam. Yani evaluasinya adalah penggunaan ICT dalam pendidikan agama Islam penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap dampak positif dan tantangan dalam penerapan teknologi, serta bagaimana ICT dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam. Penggunaan ICT dalam pendidikan agama Islam dapat dievaluasi dari berbagai aspek, termasuk yang pertama adalah efektivitas pembelajaran. Di antaranya adalah efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran ini maksudnya adalah meningkatkan motivasi dan minat belajar. Apakah penggunaan ICT seperti multimedia, animasi, video, dan game atau edukasi berhasil meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar pendidikan agama Islam. Jadi sangat membantu sekali ICT ini. Ya. Peningkatan pemahaman materi, diantaranya adalah peningkatan pemahaman materi. Apakah ICT dapat membantu siswa memahami konsep-konsep pendidikan agama Islam yang kompleks? Apakah materi yang disajikan secara visual dan interaktif lebih mudah dipahami dan diingat? Maka ini evaluasi daripada penggunaan ICT dalam pendidikan agama Islam. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya adalah penggunaan ICT dalam pendidikan agama Islam didukung oleh landasan filosofis dan teologis yang kuat. ICT bukan hanya alat, tetapi juga sarana yang dapat membantu mencapai tujuan. Sarana yang dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam, baik itu pelajar atau pendidik. Menyebarkan ajaran agama, dan ICT juga bisa menjadi lahan untuk menyebarkan ajaran agama, baik itu ceramah, khutbah, banyak pelajaran-pelajaran agama, dakwah dan lain sebagainya. Ini ICT bisa menjadi sarana untuk penyebaran ajaran agama tadi. Dan ICT juga bisa membentuk karakter siswa yang soleh dan berakhlak mulia, yaitu dengan memperlihatkan video-video atau film-film yang berkualitas untuk meningkatkan karakter tadi. Dengan pemanfaatan ICT secara bijak, pendidikan agama Islam dapat menjadi lebih efektif, menarik, dan relevan dengan tantangan zaman sekarang. Ya. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan tentang PAI berbasis ICT, landasan filosofis dan teologis pendidikan penggunaan ICT dalam pendidikan agama Islam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.